Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Satria Pratama. Saya dari kelas 4A Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang manajemen sebagai tugas UAS media pembelajaran. Oleh karena itu, disimak videonya baik-baik, semoga bermanfaat. Manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan atau mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola atau mengatur agar tersusun secara rapi. Manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Adapun orang yang mengatur, merumuskan, dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen disebut manajer. Berikutnya saya menghimpun beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Henry Fayol. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan pengorganisasian dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu menurut George R. Terry, di mana menurut beliau manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pengertian manajemen menurut Ricky W. Griffin, yaitu manajemen adalah sebuah proses perencanaan atau proses pengorganisasian dan proses koordinasi serta proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Yang pertama dari fungsi manajemen adalah perencanaan atau planning. Seperti yang kita ketahui bahwasannya manajemen ini adalah seni untuk mengatur. Apabila kita ingin memberikan pengaturan atau peraturan kepada orang lain, maka kita harus membuat perencanaan atau planning. Itulah fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dengan perencanaan dapat dilakukan penilaian alternatif dalam pengambilan keputusan agar dapat mendapatkan pilihan terbaik di antara alternatif lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian atau biasa disebut dengan organizing adalah sebuah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai tujuan perusahaan. Tujuan organizing wajib dijalankan dengan baik agar dapat mengatur berbagai sumber daya manusia ataupun sumber daya yang lain. Dengan begitu, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dapat berfungsi secara optimal dan mampu melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan baik. Kemudian yang ketiga, ada fungsi penempatan, di mana fungsi penempatan ini seorang pemimpin memiliki tugas menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Jadi dari fungsi penempatan ini merupakan salah satu trik atau cara dari seorang pemimpin untuk menempatkan karyawannya atau pekerja-pekerjanya sesuai dengan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pekerja tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pengarahan atau directing. Pengarahan atau directing yaitu suatu tindakan yang berupaya
agar semua anggota kelompok dapat berusaha meraih tujuan sesuai dengan rencana manajerial serta usaha. Fungsi ini bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar pekerjaan makin efektif dan efisien. Kemudian yang kelima dan yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Tujuan daripada controlling atau pengawasan ialah meninjau ataupun menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan tersebut. Fungsi pengawasan sangat penting dilakukan karena fungsi ini untuk menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan dapat berjalan dengan baik ataupun tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya ada unsur-unsur daripada manajemen. Yang pertama, unsur daripada manajemen yaitu manusia atau human. Faktor ini merupakan yang paling utama atau unsur ini merupakan unsur paling utama dalam manajemen, di mana manusia membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain, proses kerja tidak akan terjadi bila unsur manusia tidak terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedua, uang atau money. Selain manusia, uang juga merupakan unsur yang sangat berpengaruh karena hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah yang beredar di suatu perusahaan. Adanya uang bisa menjadi alat dalam proses pencapaian dengan tujuan penggunaannya yang diperhitungkan secara rasional. Kemudian yang ketiga yaitu ada bahan atau materials. Ketersediaan bahan baku atau material sangatlah vital dalam proses produksi. Tanpa material atau bahan-bahan, perusahaan tidak dapat mengolah sesuatu untuk dijual kembali. Kemudian dibutuhkan tenaga ahli untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang keempat ada mesin atau machine. Mesin sangat dibutuhkan untuk membantu melakukan pekerjaan sumber daya manusia yang sulit menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dan keuntungan serta membuat proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Selain efisien, tingkat kesalahan manusia atau human error dapat diminimalkan. Namun, dibutuhkan sumber daya yang handal dan bahan baku yang berkualitas untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian yang selanjutnya ada metode atau metode. Pekerjaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila dilakukan dengan metode yang tepat atau cara. Suatu metode kerja harus mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. Selain itu, metode yang tepat dan baik juga harus dipahami oleh manusia yang menjalankannya. Kemudian yang terakhir, ada pasar atau market. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa adanya pemasaran, barang tidak akan laku terjual. Hal ini karena tidak adanya permintaan yang bisa membuat produksi akan terhenti. Aktivitas perusahaan juga bisa vakum. Jadi, unsur-unsur yang telah saya jelaskan tadi merupakan saling berpengaruh dan saling keterkaitan satu sama lain. Apabila satu tidak ada dari situ, maka akan berpengaruh pada perusahaan tersebut. Entah perusahaan tersebut yang kurang maksimal dalam memproduksi ataupun justru malah tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada contoh soal nih. Coba dikerjakan dengan baik. Yaitu jelaskan yang dimaksud dengan planning dalam manajemen. Sekian video yang dapat saya sampaikan terkait tentang penjelasan materi dari manajemen. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun pengambilan materi, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena segala tindak kesalahan datangnya dari saya pribadi.
dan segala kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.